Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran sirah atau pelajaran SKI. Jadi, pada pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang kematian Ibunda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum di pangkuan ibunya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Halimatus Sa'diyah, yaitu susuan atau ibu susuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadi peristiwa pembelahan dada. Setelah peristiwa pembelahan dada, Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Kemudian setelah umur Rasulullah berusia 6 tahun, ibunya mengajak Rasulullah untuk menziarahi makam ayahnya yang ada di Madinah atau yang ada di Yatsrib pada saat itu. Kemudian berjalanlah Rasulullah bersama ibunya ke Yatsrib untuk menziarahi kuburan ayahnya, dan beliau pun balik lagi ke Makkah. Namun qadarullah, di tengah perjalanan ibunda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menderita sakit, yaitu di perkampungan Al-Abwa. Perkampungan Al-Abwa. Ibunda Rasulullah menderita sakit, kemudian meninggal di sana dan dimakamkan di sana. Jadi, kalau ada pertanyaan, di mana ibunda Rasulullah dimakamkan? Di perkampungan Al-Abwa. Di mana kuburan ayahanda Rasulullah? Di Madinah. Jadi, pada usia Rasulullah yang ke-6 tahun, ibunya meninggal. Setelah itu, Rasulullah berada di bawah asuhan kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Selama berapa tahun juga? Tidak berselang lama juga, yaitu selama 2 tahun, yaitu pada usia Abdul Muttalib berusia 84 tahun. Ya, pada usia Abdul Muttalib 84 tahun, kemudian Rasulullah berusia 8 tahun, disitulah Abdul Muttalib meninggal. Namun, sebelum Abdul Muttalib meninggal, dia sudah berpesan kepada pamannya, yaitu Abu Talib, untuk mengasuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dirinya sudah meninggal. Jadi, setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bawah asuhan kakeknya, asuhan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun berpindah kemana? Ke pamannya, yaitu Abu Talib. Dan kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya Abu Talib ini adalah orang yang tidak kaya, yaitu orang yang fakir dan memiliki banyak tanggungan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan pamannya, yaitu Abu Talib. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Ya, kehidupan yang berat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang ini, kita sudah jelaskan sebelumnya bahwasanya Abu Talib itu adalah orang yang fakir dan orang yang miskin, dan juga orang yang memiliki banyak sekali tanggungan, sehingga mau tidak mau Rasulullah SAW pun juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama pamannya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa mudanya bersama Abu Talib? Yang pertama itu adalah apa? Mengembala kambing. Ya, hal yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengembala kambing. Jadi kambing-kambing yang penduduk Makkah pada saat itu sebagiannya digembalai oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan tersebut Rasulullah SAW pun mendapatkan upah dari orang yang punya kambing tersebut. Ya, dan inilah pekerjaan para nabi pada zaman dahulu atau pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Contohnya Nabi Isa.
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sudah menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Apa kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi pengembala kambing. Faqala ashabuhu wa anta? Faqala na'am. Kuntu arhaha ala qararita li ahli Makkah. Jadi ketika Rasulullah mengatakan demikian, maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau pun begitu atau engkau pun demikian wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Iya, saya telah mengembala dengan imbalan beberapa qirat. Jadi qirat itu adalah mata uang dinar pada saat itu dari penduduk Mekah. Jadi yang harus diingat bahwasanya masa muda atau pekerjaan masa muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pengembala. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan pertama dulu bahwasanya keadaan-keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dari segi ekonominya pun mereka kebanyakan pengembala dan pedagang. Ya, jadi salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad sebagai pengembala kambing, salah satu di antaranya adalah untuk menjaga kesabaran atau melatih kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi. Karena apa? Karena kita kalau sudah mengembala kambing itu perlu yang namanya kesabaran, memberikan dia makan, menjaga dia agar tidak kemana-mana, dari kecil hingga besar. Hal-hal tersebut melatih untuk kesabaran kita. Ya, kalau kita tidak sabar, maka kita tidak akan sukses untuk mengembala kambing. Begitu pula dengan Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang sabar dalam mengembala kambing, sehingga ketika Rasulullah SAW diutus berdakwah kepada umatnya, maka dia adalah orang yang paling bersabar. Ya. Kemudian apa juga profesi Rasulullah SAW ketika masa mudanya bersama pamannya? Yang kedua adalah berdagang. Pada masa asuhan pamannya, yaitu Abu Thalib bersama Rasulullah, pada saat itu pamannya sering mengajak Rasulullah untuk berdagang ke beberapa negeri, termasuk diantaranya adalah negeri Syam. Jadi Rasulullah sering diajak oleh pamannya sehingga Rasulullah pun tahu bagaimana metode dia harus berdagang, bagaimana tata cara dia harus berdagang sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Sehingga pada masa mudanya atau setelah berkembangnya Rasulullah pada masa mudanya, dia pun latihan untuk berdagang. Dan penduduk Mekah pada zaman itu juga mengapresiasi Rasulullah dengan apa? Dengan pujian-pujian yang banyak. Ya, penduduk Makkah sudah tahu bahwasanya Rasulullah adalah orang yang pintar berdagang, orang yang amanah dalam berdagang, dan orang yang jujur dalam berdagang, sehingga berdagangnya Rasulullah pada saat itu banyak menguntungkan beberapa orang, sehingga pada usianya yang ke-25 tahun, ya, dia mulai berdagang dengan Khadijah. Jadi sebelum usianya 25 tahun dia pun sudah berdagang, akan tapi pada usianya yang 25 tahun dia mulai berdagang dengan Khadijah. Jadi Khadijah ini adalah sebelum menikah dengan Rasulullah, dia adalah seorang yang kaya dan orang yang sangat terhormat pada saat itu, ya. Jadi Khadijah ini juga pada saat itu sudah memperkerjakan beberapa orang. Jadi modalnya dari dia, kemudian orang tersebut dagang barang dagangan Khadijah. Di antara orang tersebut juga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah mengambil barang dari Khadijah, kemudian dia menjual barang dagangan Khadijah. Ya. Jadi ketika berbisnis dengan Khadijah, Khadijah pun mendapatkan untung yang sangat besar dari Rasulullah SAW. Belum lagi dengan pujian-pujian penduduk Mekah pada saat itu, yang dimana pada saat itu Muhammad memiliki
sifat yang amanah dan jujur di dalam berdagang. Sehingga dengan demikian pada saat itu Khadijah tidak ragu memberikan modal yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW, berkat kejujuran dan amanah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai Khadijah memberikan budaknya yang bernama Maisarah untuk ikut berdagang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Ya, jadi bagaimana kehidupan Nabi Muhammad bersama pamannya? Yang pertama itu adalah dia mengembala kambing. Karena apa? Mengembala kambing dan mendapatkan upah dari penduduk Mekah. Kemudian dia berdagang. Berdagang untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan bersama pamannya. Karena sebagaimana kita ketahui, bersama pamannya merupakan orang yang miskin dan memiliki banyak tanggungan. Ya. Kemudian kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan menikahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Baik, pembahasan selanjutnya adalah menikah dengan Khadijah. Jadi setelah sekian lama bekerja dengan Khadijah, Khadijah pun mengagumi pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi setelah sekian lama Khadijah memberikan modal kepada Rasulullah dan keuntungan yang didapatkan Khadijah pun sangat besar pada saat itu. Ya, belum lagi siapa? Maisarah, budak Rasulullah, budak dari Khadijah pada saat itu yang diutus untuk menemani Rasulullah SAW pun berkata kepada Khadijah bahwasanya Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat terpuji. Di antara akhlaknya adalah orang yang orang yang jujur ketika dalam berdagang dan orang yang amanah ketika diberikan jabatan atau diberikan segala urusan. Dan dengan demikian timbullah rasa suka Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khadijah ini adalah seorang janda yang mana dia sudah menikah 2 kali sebelumnya sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu keistimewaan Khadijah di mata Rasulullah adalah Khadijah salah satu orang yang tidak pernah dimadu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak pernah menikah dengan perempuan lagi setelah menikah dengan Khadijah. Berbeda kisahnya dengan Aisyah pada saat itu. Ketika menikah dengan Aisyah, Rasulullah menikah lagi dengan beberapa wanita. Akan tapi keistimewaan Khadijah tidak dimadu oleh Rasulullah SAW dan tidak dinikahi dan tidak menikah perempuan lain ketika dia menikah dengan Khadijah. Ya. Jadi intinya Khadijah menyukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu karena apa? Karena pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia pun mengabarkan keinginannya tersebut untuk menikahi Rasulullah kepada sahabatnya. Siapa nama sahabatnya? Nafisah binti Maniyah. Ya, jadi Khadijah sudah memendam rasa suka kepada Rasulullah. Kemudian Khadijah beritahu sahabatnya yang bernama Nafisah binti Maniyah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya Khadijah menyukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu pula Nafisah binti Maniyah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perasaannya Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan bahwasanya Khadijah ingin dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sehingga pada saat itu terjadilah kesepakatan untuk menikah antara Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah pada saat umurnya 25. Pada saat umur Rasulullah 25 tahun, sedangkan Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun. Ya. Dan mahar yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu yaitu berupa 20 ekor anak
anak unta. Jadi tidak sedikit mahar yang diberikan Rasulullah kepada Khadijah pada saat itu, yaitu 20 ekor anak anak unta, ya. Jadi itu pembahasan sirah kita untuk kali ini. Jadi yang harus diperhatikan bagaimana kehidupan Rasulullah dengan pamannya pada masa muda Rasulullah, yaitu yang pertama tadi adalah mengembala kambing, kemudian berdagang. Ya, modalnya dari siapa? Salah satu modalnya adalah dari Khadijah. Setelah sekian lama berbisnis dengan Khadijah, Khadijah pun menyukai pribadi Rasulullah, kemudian akhirnya dia pun menikah. Baik, jadi silakan apabila ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Dan adapun kalau memang sesuatu yang belum dipertanyakan atau sesuatu yang ingin dipertanyakan, maka silakan ditanyakan di pembelajaran evaluasi pekan depan. Baik. Untuk pelajaran sirah kali ini cukup kali ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.